Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mata kuliah desain eksperimen yang berjudul bermain warna dengan logam tembaga melalui reaksi redoks. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa perubahan, yaitu variabel tetap yang digunakan yaitu koin uang logam tembaga, dan variabel yang diubah dari jurnal aslinya yaitu larutan yang digunakannya awalnya amonia, sekarang menjadi asam cuka rumah tangga. Nah, di sini tujuan praktikumnya yang pertama yaitu mengetahui bagaimana proses pembentukan patina berwarna hijau biru pada logam tembaga melalui reaksi redoks. Yang kedua, mengetahui reaksi yang terjadi pada perubahan warna logam tembaga. Nah, adapun dasar teori yang pertama itu logam tembaga ini dapat teroksidasi secara perlahan ketika terpapar ke atmosfer. Dalam jangka waktu yang lama, logam tembaga ini akan membentuk lapisan biru hijau yang disebut dengan patina. Yang kedua, pembentukan patina ini pada tembaga terjadi melalui penggelapan awal logam karena pembentukan kuprit melalui reaksi redoks. Nah, pembentukan patina ini biasanya dilakukan memerlukan beberapa waktu untuk membentuk patina ini. Namun dalam praktikum kali ini didemonstrasikan bagaimana pembentukan patina pada logam tembaga secara kecil dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, eksperimen-eksperimen pada reaksi redoks pada logam memberikan ilustrasi visual yang kuat terkait fakta bahwa logam dalam bentuk metalik dan ionik memiliki sifat yang berbeda. Dalam praktik ini menggunakan penggunaan bahan rumah tangga, karena penggunaan bahan rumah tangga ini dalam eksperimen kimia dapat memberikan jalan untuk melakukan eksperimen di rumah selama pembelajaran online. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada baterai 9 volt, gelas kimia, gelas ukur, pipet tetes, neraca analitik, kaca arloji, spatula, batang pengaduk, aluminium foil, amplas, kertas saring, gunting, penggaris, tangkus, pembakar spiritus, korek api, botol semprot. Adapun bahannya ada uang logam tembaga, ada NaCl sebanyak 1,25 gram, ada hidrogen peroksida 0,06% sebanyak 3 tetes, ada asam cuka sebanyak 25 ml dan aquades sebanyak 100 ml. Adapun prosedur percobaan yang dilakukan, yang pertama siapkan alat dan bahan, lalu ampas uang logam. Setelah itu panaskan uang logam di atas pembakar spiritus hingga berwarna orange. Lalu uang logam didinginkan. Setelah itu uang logam dimasukkan ke dalam air dan lihat perubahan yang terjadi. Setelah itu 10 cm kertas sarin direndam dalam campuran 1,25 gram NaCl yang dilarutkan dalam 25 ml asam cuka. Lalu kertas saring diperas untuk menghilangkan kelebihan cairan. Setelah itu kertas saring diletakkan di atas aluminium foil. Lalu letakkan uang logam di atas kertas saring dan sentuhkan bagian positif baterai 9 volt ke permukaan uang logam dan bagian negatifnya ke aluminium foil. Setelah itu logam ditekan ke dalam kertas saring selama 5 detik. Perhatikan dan catat perubahan yang terjadi. Setelah itu diamkan selama 10 detik. Lalu uang logam dikeluarkan dari kertas saring. Setelah itu dilihat perubahan apa yang terjadi. Lalu diberikan perlakuan. Uang logam diteteskan larutan H2O2 sebanyak 1 ml ke uang logam. Lalu amati dan catat perubahan yang terjadi. Data pengamatan yang dihasilkan seperti ini. Nah, uang logam diampas dan menghasilkan uang logam yang menjadi bersih dari semua. Setelah itu uang logam dipanaskan di atas pembakar spiritus selama 10-30 detik. Di sini warna dari uang logam berubah menjadi warna hitam dan oranye. Lalu uang logam didinginkan ke dalam air dan warna hitam pada uang logam memudar, sedangkan warna oranye. Setelah itu 10 cm kertas saring direndam dalam campuran
1,25 gram NaCl yang dilarutkan dalam 25 ml asam cuka. Setelah itu, uang logam diletakkan di atas kertas saring yang telah diletakkan di atas aluminium foil, lalu disentuhkan bagian positif baterai ke permukaan uang logam, sedangkan bagian negatifnya ke aluminium foil. Nah, pada saat proses itu, proses penekanan, terdengar suara mendesis pada saat menekan baterai pada uang logam. Setelah si baterainya ditekan ke uang logam selama 5 menit, setelah itu dihentikan, lalu terbentuk warna biru pada uang logam dan kertas saring. Setelah dilakukan beberapa kali untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada uang logam tersebut, setelah itu diteteskan H2O2 0,0% sebanyak 3 tetes ke uang logam. Dilihat di sini data pengamatannya bahwa warna biru pada uang logam itu tidak ada. Sudah kembali ke warna semua pembahasan. Setelah dilakukan praktikum, tadi ada pemanasan yang dilakukan pada uang logam tembaga, membuat warna pada uang logam tembaga ini berubah menjadi warna orange dan hitam. Nah, itu menandakan terbentuknya kuprit yang berwarna orange dan tenorit yang berwarna hitam. Karena proses pembakarannya terlalu lama, sehingga warna hitam itu terbentuk karena adanya gas oksigen. Di sini dijelaskan dalam persamaan reaksi, yaitu ada 2 CuS ditambah setengah O2 menghasilkan Cu2O, dan Cu2O bereaksi dengan setengah O2 menghasilkan 2 CuO, yaitu tenorit yang berwarna hitam. Setelah tadi didinginkan lalu dimasukkan ke dalam air, menunjukkan bahwa warna hitam tersebut berkurang dan warna oranye masih terbentuk. Nah, di sana diidentifikasi bahwa tenoritnya berkurang dan kupritnya masih tetap. Nah, pada reaksi ini dilakukan dengan menggunakan metode elektrolisis menggunakan baterai 9 volt. Nah, di sini arus listrik sebagai energi yang membuat reaksi kimia terjadi karena reaksinya tidak bisa berlangsung secara spontan. Nah, di sini terjadi reaksi reduksi dan oksidasi, di mana reaksi reduksi itu terjadi pada baterai bagian negatif, yaitu terminal baterai yang disatukan ke dalam aluminium foil. Dan di sana elektron bergerak dari koin ke tembaga melalui baterai ke aluminium foil. Hal ini menyebabkan kandungan air yang ada dalam kertas saring itu berkurang dan menjadi ion hidroksida dan gas hidrogen. Nol selnya yaitu negatif 0,83 volt. Dan reaksi reduksi itu terjadi pada terminal baterai yang bagian positif, di mana terjadinya pelepasan 2 elektron dan terbentuknya ion Cu2+. Di sini elektron valensinya 0, bukan elektron valensi, tapi besar potensial selnya itu plus 0,34 volt. Dan setelah dihitung bahwa potensial sel standarnya itu negatif 1,17 volt. Hal ini menunjukkan bahwa baterai ini diperlukan untuk menggerakkan reaksi kimia karena reaksi terjadi secara tidak spontan dan dinamakan dengan metode elektrolisis. Setelah dilakukan proses elektrolisis tersebut, pada logam tembaga, yaitu pada uang koin logam tembaga dan kertas saring, terdapat warna biru kehijauan. Nah, warna biru kehijauan ini disebabkan karena adanya asam asetat dan NaCl, di mana NaCl ini sebagai zat yang berperan dapat menggantikan SO2- yang biasanya menyebabkan tembaga berwarna hijau kebiruan yang membentuk atas langit.
Nah, berdasarkan reaksi tersebut disimbolkan melalui persamaan reaksi, yaitu 2 CuO ditambah 4 CH3COH menghasilkan CO2 CH3CO4 2H2O yang berwarna hijau kebiruan. Lalu CO2 CH3CO4 2H2O ditambah NaCl menghasilkan CO2 ClOH3 yang berwarna hijau yang disebut dengan atasamid. Namun pada saat percobaan dilakukan, bahwa warna patina yang terbentuk cenderung berwarna biru karena konsentrasi NaCl yang ditambahkan tidak terlalu banyak. Nah, saat itu, maka logam tembaga ini diberikan tetesan H2O2 0,06%. Nah, di sini uang logam tembaga tersebut menjadi berwarna kuning kembali karena yang warna birunya itu berkurang. Hal ini karena adanya reaksi redoks di mana ion CO2 plus atau ion CO2 plus aqueous mengalami reduksi menjadi ion 2CO plus aqueous yang berwarna kuning. Dari reaksi antara logam tembaga dan H2O2 ini merupakan reaksi yang berlangsung secara spontan. Jadi tidak perlu menggunakan baterai. Seperti itu. Untuk kesimpulan dalam praktikum kali ini, bahwasannya proses pembentukan patina berwarna hijau kebiruan pada logam tembaga terjadi melalui reaksi redoks dengan menggunakan prinsip elektrolisis dan dipengaruhi oleh atmosfer atau udara. Nah, perubahan-perubahan warna pada logam tembaga ini terjadi melalui beberapa reaksi, tentunya karena adanya reaksi redoks, yaitu ada reaksi dari Cu dengan oksigen menghasilkan Cu2O yang menghasilkan logam yang berwarna orange atau merah. Itu merupakan kuprit dan CO2 ini berasal lagi dengan oksigen menghasilkan 2 CuO yang berwarna hitam yaitu tenorit dan 2 CuO bereaksi dengan CH3COH menghasilkan CO2 CH3COO 4 kali 2H2O yang berwarna hijau kebiruan dan CO2 CH3COO4 2H2O bereaksi dengan NaCl menghasilkan CO2 ClOH3 yang berwarna hijau yang disebut dengan atasamid. Lalu warna hijau tersebut kembali menjadi berwarna kuning dengan persamaan reaksi 2CO2 plus aqueous tambah H2O2 aqueous menghasilkan 2CO plus aqueous plus O2 gas plus 2H plus aqueous. Itu presentasi hasil dari eksperimen yang telah dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.